Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita belajar tema 1, yaitu indahnya kebersamaan. Subtema 1, pembelajaran 1, muatan bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar materi gagasan pokok dalam sebuah paragraf. Pastinya setiap hari kalian sudah sering membaca, bukan? Entah itu membaca buku pelajaran, membaca dongeng, ataupun membaca koran. Nah, dari setiap bacaan yang kalian baca itu pasti terdiri dari beberapa paragraf. Nah, dari paragraf ya, setiap paragraf dalam bacaan yang kalian baca itu nanti akan mengandung gagasan pokok. Ketika kita bicara tentang gagasan pokok, pasti akan berkaitan dengan gagasan pendukung. Jadi kalimat atau paragraf yang sempurna itu nanti akan mengandung gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok itu bisa disebut juga sebagai gagasan utama atau ide pokok. Apa sih yang dimaksud dengan gagasan pokok? Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Kemudian, gagasan pokok itu bisa terletak di awal paragraf, di tengah ataupun di akhir paragraf. Nah, gagasan pokok itu berada di kalimat utama. Sedangkan gagasan pendukung itu fungsinya untuk menjelaskan atau memberi tambahan informasi dari gagasan pokok. Gitu ya. Nah, yuk sekarang kita akan latihan menentukan gagasan pokoknya. Misalnya coba dibuka di buku kalian, di buku dimensi kalian. Di buku dimensi kalian itu ada bacaan tentang pawai budaya. Judulnya pawai budaya. Kalian nanti bisa ikut nyimak ya di situ ya. Ayo coba di sini kita bahas untuk paragraf yang pertamanya dulu saja. Di sini pawai budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Yuk kita bahas untuk paragraf pertamanya dulu ya. Nah, perlu kita ingat tadi bahwa gagasan utama itu terletak pada kalimat utama. Berarti langkah awal kita untuk menentukan gagasan utama adalah mencari dulu kalimat utamanya di mana. Nah, dalam bacaan ini kalimat utamanya itu berada di awal paragraf. Ya, kita temukan di sini kalimat utamanya adalah pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Ini adalah sebagai kalimat utamanya. Berarti kita bisa menyimpulkan ya, kita bisa menarik gagasan pokoknya. Berarti bahasan pokok itu adalah inti dari kalimat utama. Nah, berarti gagasan pokok dari paragraf yang pertama yaitu pawai budaya di kampung Babakan, gitu ya. Nah, setelah kita menemukan gagasan pokoknya, berarti kalimat yang lain
sebagai atau gagasan yang lain adalah sebagai gagasan pendukung. Gitu ya, anak-anak, bisa dipahami? Nah, setelah kalian memahami video pembelajaran dari Bu Lina, maka tugas kalian yang berikutnya yaitu carilah gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf berikutnya. Yang tadi kan paragraf pertama kan sudah kita bahas. Berarti kalian tinggal mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Gitu ya tugasnya ya. Nah, nanti tugas tambahannya Bu Lina share di grup ya. Terima kasih, selamat belajar semuanya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.